Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Walaupun ini jam-jam siang, jam untuk enak yang untuk tidur, walaupun hari Minggu, tapi kita harus tetap semangat ya. Come on, let's praise the Lord together. Sing together with me, I'll praise in the valley. I praise in the valley, and I praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubted. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. Sing as long as I'm breathing, as long as I'm breathing. I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh sing. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I sing praise? Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. Sing I praise 'cause I know, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Sing as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh sing. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How to sing? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. We know that we want to praise the Lord because He's sovereign, because He reigns. And even though we don't feel like praising Him, we are still going to praise Him because He is worthy to be praised. Amen? Amen. Come on, let's together sing, I praise because you're sovereign. I praise because you're sovereign. I praise because you reign. I praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful. I praise because you're true. I praise because there's nobody greater than you. I praise because you're sovereign. I praise because you reign. I praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful. I praise because you're true. I praise because there's nobody greater than you. I praise because you're sovereign. I praise because you reign. I praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful. I praise because you're true. I praise because there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, sing praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Sing I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing I won't be quiet. My God is alive. How could I sing praise? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan.
tinggalkan aku sendirian. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku. Tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau kekuatanku. Kau kekuatan dan harapanku Bapa. Harapanku padamu akan kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku sendirian. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku. Tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Kau segalanya Bapa. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku. Tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau kekuatanku. Hari ini kami mau sembah Kau Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan kita pada setiap saat. Kau yang telah mati di kayu salib untuk kita. Kita yang tidak bisa, kita yang gagal Tuhan. Buat kita yang mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan kita. Kau mati di kayu salib buat kita Tuhan. Dan Engkau mau kita hidup di dalam kasih itu. Kau mau kita hidup di dalam kasih yang sama yang telah Kau tunjukkan di atas kayu salib Tuhan. Karena itu kami mau sembah Kau. Kami mau sembah Kau dan katakan bahwa Kau adalah segalanya di dalam hidup kami. Kami mau katakan bahwa Engkau baik. Karena Kau baik Tuhan. Kami mau mengasihi seperti yang Kau telah mengasihi kita. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu karena kami tahu kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena kita tahu tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada hal yang lain di dunia ini yang tak pernah tinggalkan kita. Tidak ada hal yang lain di dunia ini yang selalu setia. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Kau segalanya bagiku Tuhan. Katakan Kau tak pernah tinggalkan aku. Katakan ku mau bangun hidupku di atas kasih-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku.
besides you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini, Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah perkenalkan, nama saya Atma Simanungkalit. Siapa? Atma, nama saya Atma Simanungkalit. Namaku gitu. Jadi aku dikenal biasanya karena ini jadi, apa zaman sekarang istilahnya itu? Kayak konten kreator, sedap. Hari ini saya mau bicara shape for good. Repeat after me, shape for good. Sekali lagi, shape for good. Mantap. Apa artinya? Yes, dibentuk untuk kebaikan. Alright. So, mari buka Alkitab kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Yang ngerti ayat ini bilang yuhu. Kamu udah ngerti? Ya udah, berarti saya nggak usah khotbah. Kan udah ngerti katanya. I think teman-teman semua udah pernah ini ya. Pernah dengar ayat ini sebelumnya? Yang udah pernah dengar ayat ini boleh angkat tangan? Oke. So, ayat ini teman-teman, adik-adik, adalah ayat yang menurutku ya, itu yang nangkep inti dari jadi orang Kristen itu apa? The whole point of being a Christian is to realize that we're created by the Lord Jesus Christ. Repeat after me. The whole point of being a Christian is to realize that we're created by the Lord Jesus Christ. Kalian mungkin mikir, Kak, kenapa ya jadi orang Kristen kayak banyak banget ya? Mesti renungin firman tiap hari, mesti hari Minggu ke gereja. Yes, apapun yang dia bilang tadi, amin. Gitu. Tapi the whole point is this. Bahwa kamu sadar karena kamu diciptakan oleh Tuhan, you have to live accordingly. Sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan. What do I mean by that? Teman-teman ingat ayat ini? Ayat yang ngejelasin gimana Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 bilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan siapa? Manusia menurut? Coba kita belajar baca. Menurut siapa? Menurut gambar dan rupa siapa? Yes, kalau itu benar. What does that mean? Apa artinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Seperti Tuhan, betul. Kita dibikin mirip kayak Tuhan. Dalam hal apa? Kamu diciptakan Tuhan mirip kayak karakternya Tuhan. Cara pikirmu dibikin mirip sama Tuhan. Punya perasaan yang sama kayak Tuhan. Punya kasih yang sama kayak Tuhan. Artinya apa? From the beginning, dari mulanya, kamu sebenarnya semua dibikin shaped for good. Good, betul. We're shaped for good. Kamu disiapin Tuhan untuk jadi sosok yang siap untuk berbuat baik. Karena kamu diciptakan menurut blueprint-nya siapa? Good. Karena kamu dibikin menurut Tuhan yang baik. But the problem is, we fail. We fail to live accordingly. Gagal kan? I think kalian semua tahu kok.
Dalam setiap hari ya, dalam berjalan apapun kehidupan kalian selalu punya perasaan kok. Kayaknya aku harusnya nggak gitu deh. Aku harusnya gini deh. Right? And yet, you didn't. Setiap kamu tahu kok bahwa you have to respect your parents. And yet, you didn't. Setiap kita tahu kok, we cannot lie, we must not lie. Harusnya jangan berbohong. And yet we tell lies. That's what I mean, yang gagal kita di situ. I mean kadang-kadang ya kalau kita berpikir kita bisa masuk surga dengan usaha kita sendiri, kurang ngaca. Kurang ngaca. Kadang-kadang saya pengen kalau ada orang gitu ya kayak, tahu gak sih kalimat-kalimat kalau di bio Instagram tuh, yang only God can judge me gitu-gitu. Pernah denger gak? Biasanya orang yang di bio kayak gitu annoying banget sumpah. Biasa aja gitu. Iya ya, kalau Alkitab tegesin semua orang tuh udah berdosa, udah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi karena hari ini saya ngomong sama teman-teman teens, kayak kita ganti deh terminologinya. Yes, kita gagal jalanin perintah Tuhan, jalanin apa yang harusnya Tuhan lakukan. We fail. Dan kadang-kadang makanya saya mau pakai terminologi, kalau zaman sekarang, what I mean by that, kalian jadi orang yang annoying. Orang yang nyebelin. Don't you know ketika kalian melawan that calling untuk melakukan hal yang baik, you become an annoying person? Kalau kata zaman sekarang tahu nggak? Istilah paling beken zaman sekarang. Bahasa Ibraninya, elu, jamet. Alay lu. Kalau ada orang misalkan sekarang dikit-dikit marah-marah mulu, lu nyerocos mulu, ngegosip mulu. Mulai sekarang sepakat ya bilang lu alay. Jadi kalau misalkan ada orang nih, tiba-tiba datang, kamu lagi duduk, tiba-tiba temanmu datang, Tas. Bukannya mau ngomongin orang nih ya, nah orang yang kayak gitu pasti habis itu mau ngomongin orang kan. Bilangnya gitu, ya bukannya gue mau ngomongin orang ya, biasanya habis itu ngomongin orang tuh. Bukannya gue mau ngejelekin orang ya, habis itu mulutnya jelek banget tuh. Mulai sekarang kalau ada orang kayak gitu muncul depan kalian bilangnya apa? Lu alay. Kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa ya orang tuh hobi banget gitu untuk nyinyir, untuk gibah. Kayaknya katanya kan ada ya, kalau perempuan tuh ada kuota bicaranya kan. Yang berapa ribu kata gitu. Kalian perempuan-perempuan ngalamin itu gak? Kayaknya kalau sehari belum nemu kuota kayak ada yang ganjel gitu. Berasa gak sih? Segitunya ya? Emang soalnya kan kalau saya laki-laki ya, apalagi aku kan introvert banget ya. Aku tuh si paling intro gitu. Semangat sekali dia, gitu. Jadi gak ngerasain. Cuma sepakat ya, mulai sekarang ya, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu depan kalian, bukannya mau ngomongin orang nih ya, bilangnya apa? Lu alay. Because we failed. And yet what? Apakah ketika kita gagal Tuhan langsung buang gitu aja? Saya waktu zaman saya kecil ada satu mainan yang legendaris. Zaman saya kecil dulu. Waktu zaman kakek dulu. Ya. Namanya tuh kalau di generasi saya itu sebutannya ini. Robot Pyre. Ada yang tahu nggak? Robot Pyre. Sama saya tua sendiri di sini ya. Di robotnya tuh gini, dia kayak ada zirahnya gitu warna silver sama biru, palanya merah, terus kayak gini, fire. Tahu gak itu? Itu zaman generasi saya kayak hampir semua rumah ada tuh robot itu. Waktu saya kecil, saya seneng banget punya mainan itu. And then suatu kali jatuh, tangannya patah, copot. Kan gak asik ya kayak fire. Mana tembakannya gak ada, gak seru dong. Ya udah, kalau udah kayak gitu ya buang. Maksudnya saya buang. Kalau kita nge-treat barang, nge-treat mainan kayak gitu kan.
Kalau udah rusak ya buang. But the good thing, Tuhan tuh gak gitu sama kalian. You're failed, you may be broken. Kau banyak mengecewakan orang, kau banyak annoyingnya, banyak jametnya. And yet he comes for you. Dia datang untuk kamu semua. He dies for your sin, untuk kasih kamu hidup yang baru. That's what being a Christian is. That's what being a follower of Christ is. Amen. That's you. Even though we failed, because we failed, Jesus came to do what? Reshape us for good. Kita semua originally shaped for good. Kita disiapin Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita gagal. But even if kita gagal, Tuhan gak biarin. But He comes. He comes. Dia datang bawa kita to reshape us for good. To live our original purpose. Our original design. Our original point. Right? Do you realize that? Dari kita orang Kristen ya udah berapa belas tahun jadi Kristen tapi gak pernah ngerti poin ini. Bahwa Tuhan datang bukan sekedar ujuk-ujuk datang atau bahkan dia gak ada tujuan yang jelas. Tapi Yesus datang untuk tujuan yang jelas. He comes to your heart to reshape you for good. Tapi semua orang yang hidup di dunia nyata tahu kan bahwa ketika engkau jadi Kristen, ketika kamu jadi orang Kristen malah makin nyebelin gak sih kadang-kadang? Malah makin banyak susahnya gak sih? Gak boleh ngomong kotor. Harus mengasihi sesama. Ada orang nyebelin harus tetap memaafkan. Kan kadang-kadang lebih enak gitu ya. Kayak kalau lepas aja itu gitu. Saya punya teman yang apa aja dikomentarin. Kalau udah sebel sama orang ya. Ada teman saya pernah ke kafe. Baristanya dikomentarin. Lihat aja tuh. Alis matanya miring gitu-gitulah. Bulu hidungnya gak simetris. Gimana? Nyebelin gak sih kadang-kadang? Bahkan ketika kita milih untuk jadi setia sama Tuhan, gak jarang justru malah jadi banyak hal menyakitkan datang sama kita. Engkau misalkan gak mau ikut-ikut pergaulan yang busuk, yang buruk gitu, jadi gak punya teman. Gak mau ikut ngomongnya dengan menyebutkan segala penghuni kebun binatang, jadi gak keren. Right? Malah makin sakit. Mengampuni orang yang bersalah sama kita deh. Paling nyebelin kadang-kadang. Bahkan tahu gak? Salah satu ya. Dari top 10 omongan paling omong kosong abad ini tahu gak apa? Salah satu dari top 10 omongan paling omong kosong di abad ini. Tahu gak apa? Ini, dengar baik-baik ya teman-teman. Top 10 omong kosong abad ini. Kita putus saja ya, kamu terlalu baik buat aku. Omong kosong. Itu ya kalau ada orang ngomong kayak gitu ya, itu mulutnya pengen saya ambil. Gitu sumpah. Omong kosong. Maaf tadi pengalaman pribadi, jadi ada yang di belakang, gitu. Tapi orang yang beneran mau jadi baik, akan ngomong kayak gitu gak sih? Terkadang banyak omongan kayak gitu cuma untuk melindungi diri. Karena gak mau jujur. Because maybe kalau jujur akan ngerasa sakit. Kamu akan dinyatakan salah. Kamu harus memperbaiki kelakuan. Bahkan kamu mungkin ditolak sama kalau mau kamu setia ikut Yesus. So, di tengah semua itu, ketika engkau ikut Yesus malah menderita, I want you to remember this guy. You know this guy? Siapa namanya? Punch. Apa yang terjadi sama dia apa? Yes, dibully sama monyet lain. Kalian sadar gak sih terkadang ya, kalau kalian nonton video itu, kalian ngerasa gak sih bahwa lots of times hidupmu kayak gitu.
Kita sebagai orang Kristen berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk bangun relasi yang baik dalam kasih. And yet, kita malah dibenci, malah dibuang. Malah disingkirkan, dijauhi, dipukulin bahkan. Tapi apa yang Pans lakukan? Setiap kali dia dibully. Emang lawan? Gak nonton videonya dia berarti. Ada yang lawan. Tapi mostly ngapain? Yes, meluk bonekanya. Because it gives him what? Comfort. Terkadang ya teman-teman ya, saya mau bilang, I think hidupnya Punch itu jadi kayak a good analogy for us. Jadi analogi yang baik buat kita. Maksudnya apa? Maybe kamu sebagai orang Kristen, kamu jadi orang yang cinta Tuhan, tapi malah dapat sakit di dunia. Kalian ke sekolah malah dijauhin maybe. Kalian ke tempat manapun malah kalian dituduh aneh. Bahkan kalian mau berusaha cinta Tuhan, nunjukin kebaikan Tuhan, dibilangnya tahu nggak apa? Sok suci. Pernah kayak gitu, nge-share ayat Alkitab di story Instagram, dibilangnya sok suci. Ada yang pernah? Walaupun saya heran ya, kenapa sok suci itu dianggap salah? Aneh loh itu. Kalau sok suci salah, saya harus ngapain? Sok bejat. Iya dong, kalau sok suci salah berarti pilihannya apa? Ya sok bejat saya. Abis ini kayak gitu. Ngapain? Kadang-kadang dunia itu sebegitu terbaliknya sampai kita yang mau berbuat baik dianggap aneh. And in fact, ketika kalian menghidupi hidup yang baru dalam Yesus, emang sayangnya ya, mungkin kalau pergi perasaan kita, panggilannya begitu. Ya kita baca sama-sama, 1 Timotius 3 ayat 12-13, memang apa? Setiap orang yang hidup beribadah dalam Kristus, Yesus akan orang yang beribadah kepada Kristus akan apa? Menderita aniaya. Karena ketika kita hidup sama dalam Tuhan, dunia bakal gak suka. Tahu gak Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan dibenci karena namaku. Tapi let me tell you something, Tuhan Yesus datang ke dunia menderita, justru lewat penderitaannya, dia bisa menyelamatkan kita. Dia bisa membawa kita ke dalam hidup yang baru. So let me tell you something, kalau setiap kamu jadi orang Kristen, artinya kamu hidup untuk mengikuti Kristus. Kalau Kristus menderita untuk menyembuhkan orang, when you today, ketika kamu hari-hari ini menderita, percayalah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan pakai kamu untuk menyembuhkan orang. Untuk memulihkan orang. Begitu banyak orang yang saya tahu, yang saya kenal, yang dulu hidupnya hancur, hidupnya dibuang, justru sekarang jadi orang yang menolong orang lain. Teman saya dibuang orang tuanya, sekarang justru jadi menghibur orang-orang yang punya masalah dengan keluarga. Saya punya teman yang bergumul berat dengan ingin mengakhiri kehidupnya sendiri, tapi sekarang dia justru jadi orang yang membatalkan niat orang seperti itu. So let me tell you, hari ini Tuhan izinkanmu menderita karena suatu saat nanti Tuhan mau pakai itu untuk bikin kamu, untuk ubah kamu jadi orang yang menyembuhkan orang lain. Remember that. That's your calling. So the first thing ketika kamu hidup shaped for good, siap apa? Siap menderita. Orang Kristen menderita itu bukan hal yang menyebalkan. It's our calling. Karena yang kita ikut, Juru Selamat yang menderita. Tapi penderitaannya gak akan sia-sia. Justru penderitaan kita akan mendatangkan kemuliaan. Amin. The second part, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk kalau ini benar ketika Rasul Paulus ngajar ini tentang Alkitab, kalau Alkitab memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, artinya kita orang Kristen yang cinta firman Tuhan harus siap. Siap apa? Tekan salah. Kalau ada orang bilang sama kamu, menegur kesalahanmu, santai aja. Iya, mungkin aku yang salah. Cek dirimu. Jangan jadi kayak orang jamet. Tahu kayak apa orang jamet? Kalau dikasih tahu salah. Tahu nggak? Iya emang aku yang terus salah. Aku selalu salah. Semua aku yang salah.
Yang kayak gitu. Orang yang tulus pengen berubah gak akan ngomong kayak gitu. Gak akan. Tapi jujur mengakui and then fix. Amin. Siap dinyatakan salah habis ini? Kamu salah. Nah, kaget ya? Yes. Orang yang setia sama Tuhan akan siap dinyatakan salah. Because we know we're not perfect. Lagu Bruno Mars itu omong kosong, you're perfect just the way you are gitu. Enggak ada. You're amazing just the way you are, kagak. Emang kalian Cinderella gitu ya, habis sama pangeran nikah, happily ever after? Belum tentu. Ya siapa tahu ternyata ketika mereka nikah, terus mereka tidur di kamar yang sama, pangeran ternyata bau jigong, ayo. Bisa aja kan? Ayo. Iya. Bisa aja. Atau Rapunzel, tiba-tiba gitu ya pangerannya lehernya kelilit gitu pas lagi tidur. Ribet juga. Yes. Atau Elsa gitu. Elsa di Frozen 1 gak nikah ya? Di Frozen 2 nikah gak? Saya belum nonton Frozen 2. Enggak juga. Ya. Kayak Elsa tuh masa depannya akan jadi ini deh. Entitas tak terkalahkan di jalanan. Kayak Elsa ntar di jalan naik motor, saya belok kanan, saya naik kiri deh. Iya. Saya tuh pernah ya, ada ibu-ibu naik motor gitu, saya kan naik motor ya. Terus dia mau maju, terus saya berhenti dong, ngalah anak muda kan. Terus saya jalan lagi, dia berhenti akhirnya. Terus saya jalan, dia jalan lagi. Terus saya berhenti, dia berhenti. Jadi kayak kita, iya gitu-gitu. Gitu-gitu di jalan. Terus saya gas lah, ya udahlah dari tadi berhenti saya gas. Dia gas juga, jeder nabrak lah, saya jatuh. Terus kan saya yang ditabrak ya, kaki saya yang kena. Terus dia bilang, oh kakiku dia begitu. Kalian tahu Legion gak? Ketika Yesus ketemu orang gila di Gerasa, dia usir setan, masuk ke babi banyak-banyak kan. Nah habis itu babinya dikisahkan lompat ke jurang kan. Saya yakin hari itu setannya pindah ke ibu yang tadi deh. Serius. Nyebelin banget. Tapi kalau orang mau menyatakan salah, mau dinyatakan salah, gak perlu insecure. Karena koreksi gak pernah menjatuhkanmu. Koreksi mengajakmu untuk bisa jadi lebih baik. Dan artinya, siap apa? Siap memperbaiki apa? Perilaku. Jangan cuma jadi orang yang ngedown. Tapi jadi orang yang mau jadi lebih baik. Because remember this. Because God is good, your destiny is to be shaped for. Repeat after me, tapi sekarang your-nya diganti my destiny, oke? Okay? 1, 2, 3. Because God is good, my destiny is. Amin. Yeay. Saatnya pengumuman. Yang pertama, ada apa Kak? Komsel. Jadi teman-teman kita ada Komsel online dan onsite. Buat teman-teman yang pengen join boleh daftar. Dan aku jelasin dulu nih, yang online itu kita bisa pilih hari teman-teman. Jadi misalkan teman-teman free hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah kalian pilih salah satu dari hari itu, ntar kita zoom sama kakak-kakaknya gitu. Oke, yang onsite-nya itu dibagi jadi 2 tempat. Yang youngsters setiap hari Jumat, dan junior senior Juni setiap hari Sabtu. Ya itulah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman di belakang ya teman-teman. Oke, join ya teman-teman. Next, apa nih Kak? Nah, minggu depan jangan lupa ya bawa Alkitab fisiknya. Bagi yang misalnya nggak punya Alkitab fisik bisa download di HP kalian masing-masing, download Bible. Jangan di website ya, karena takutnya itu beda versi atau itu ternyata bukan Alkitab ya. Next, nah teman-teman, kita jadi setiap minggu pertama dan minggu keempat kita ada aktivitas. Jadi kalau minggu pertama itu kita ada small group teman-teman, dan minggu keempat itu setiap minggu keempat kita ada Bible study. Dan itu kita harus bawa buku. Dan selain minggu pertama dan minggu keempat, kita setiap minggu juga tetap harus bawa buku teman-teman. Karena buat teman-teman yang ikut ibadah mungkin mau catat-catat juga buat referensi
Mungkin ada ayat hafal juga yang kalian pengen hafalin juga bisa. Jadi bawa tiap minggu teman-teman, tapi terkhusus minggu pertama dan minggu keempat kalian wajib bawa ya banget ya teman-teman. Next. Oke, di sini bagi teman-teman yang masih bingung sama apa yang di-sharingkan gitu, kalian bisa nanya dengan scan QR code di sini ya. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, aku bingung nih khotbah di minggu sekian, tanggal sekian. Nah, kalian bisa nanya melalui kode QR ini ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah teman-teman, buat teman-teman juga yang pengen didoain, mungkin aduh kak, aku besok lanjut UTS kak, aku besok masuk UAS, aku besok ada TKA, aku besok ada apa. Nah, boleh banget minta didoain sama kakak-kakak di belakang. Boleh scan QR atau mungkin langsung minta aja ke kakak-kakaknya secara personal, kak aku mau didoain, ntar kita doain sama-sama teman-teman. Next. Nah, ini dia. Retret. Apa deh kak? Ada yang udah siap retret? Bisa angkat Saya. tangannya. Ya, oke. Jadi tema retret kita tahun ini adalah Rooted to Flourish. Nah, jadi teman-teman nanti bisa scan QR-nya bagi yang mau daftar ya. Silahkan boleh scan QR-nya. Nah, untuk pendaftarannya itu kalian bisa grup, yaitu 5 orang dengan harga 700.000, bener ya? Yang benar. dikoreksi ya. Nah, untuk yang early bird, kalau misalnya kalian mau satu orang aja per individu, kalian bisa bayar 750.000. Nah, tapi kalau misalnya udah normal, itu harganya di 800.000, jadi beda selisihnya 50.000 ya teman-teman. Kalau kalian mau daftar sekarang, harganya masih 750.000, bener ya? Iya. Ya, oke, gitu teman-teman.